Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita. Ini Badminton Lover teman-teman ya, yang membahas seputar dunia bulu tangkis, baik itu dari raket, senar, grip, dan semuanya. Kali ini yang kita mau bahas apa? Silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman video ini. Siapa tahu bermanfaat bagi kita semua. Saling kita sharing, siapa tahu menambah wawasan kita. Berikutnya tentang dunia bulu tangkis. Oke teman-teman, yang akan saya lakukan hari ini adalah kita akan mencoba memasang grip. Grip yang aslinya kita lepas dan kita ganti dengan grip yang baru. Kenapa kita harus mengganti grip yang aslinya? Saksikan di video selanjutnya. Ya teman-teman, kenapa kita harus mengganti grip aslinya? Kita perhatikan seperti ini ya. Ini plastiknya, aslinya masih ada plastik dan masih ada grip aslinya ya. Sekarang kita buka. Ini sebenarnya udah kebuka teman-teman ya. Ini contohnya plastiknya. Oke, kita buka plastiknya. Kita robek. Oke teman-teman ya. Terus kita buka grip aslinya. Seperti apa sih penampakan gripnya yang asli? Ya, ini kita buka teman-teman ya. Bahannya kayu ya teman-teman ya. Kita buka grip aslinya. Kalau bisa dilepas, sisa-sisanya dilepas ya teman-teman ya. Seperti apa sih penampakan grip aslinya? Kadang-kadang kan teman ada yang nggak tahu ya. Biasanya kayak saya dulu, saya baru tahu grip asli itu seperti apa tuh setelah berapa tahun. Jadi begitu saya beli grip aslinya langsung ditindih dengan grip yang bawaan. Ini dibersihkan sampai bersih ya teman-teman ya. Ya, ini contohnya. Nah, di sini ada logonya LB2103 JFT 112. LN mungkin lining ya artinya teman-teman ya. Ini ada tulisan apa nih? Saya baru pertama kali lihat ada lining tulisannya seperti ini ya. Biasanya sih cuman tulisan, biasanya cuman kayu aja teman-teman ya. Dan ini lengket ya teman-teman ya. Nah, bekas lem. Oke, nanti kita bersihkan teman-teman ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Ya teman-teman ya, setelah dibersihkan penampakan seperti ini ya. Masih ada sisa-sisa lemnya ya. Oke, ini dia. Teman-teman, ini bahannya kayu. Jika ini tidak dilapisi, keringat kita, air akan masuk ke kayu. Selain air itu membuat grip, apalagi grip handuk ya, grip handuk kena keringat, pasti lama-lama dia akan semakin berat. Semakin berat dan bau. Jadi baunya nggak enak. Semakin berat raketnya, semakin teman-teman juga akan gampang kecapean. Fungsinya yang utama adalah, makanya kita siapkan di sini. Di sini ada isolasi listrik, biasanya isolasi warna hitam. Cushion wrap. Ini saya pilih yang kecil ya teman-teman ya, kan ada yang besarnya segini. Saya pilih yang kecil. Ini mereknya Kumpo. Grip lining GP20 dan isolasi lagi. Kenapa ada isolasinya dua? Oke, ini adalah isolasi untuk mengikat nanti setelah dipasang grip di ujung sini. Dan fungsinya grip yang lagi satu ini adalah dia agak lebih besar ya teman-teman ya. Ukurannya bisa lihat teman-teman ya, agak lebih besar. Ini untuk melapisi kayunya agar pada saat nanti kita keringat, memang ini bisa menyerap keringat teman-teman, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi licin. Airnya kalau misalnya makin banyak, tangan teman yang berkeringat akan masuk ke kayu dan lama-lama akan merusak kayunya. Ya teman-temannya, namanya kayu, dikasih air dia akan menyerap, merusak kayu dan
raket kalian akan semakin berat. Kalau teman-teman pakai grip handuk, dia akan semakin bau. Kalau teman-teman pakai grip karet, dia akan semakin licin. Ya teman-teman ya, langsung kita next video, kita satu persatu kita bahas ya teman-teman ya. Oke, next video. Ya teman-teman ya, cara yang pertama kita lapisin dulu dengan isolasi. Biasanya ini sebutnya isolasi listrik teman-teman ya. Ini cara yang umum dilakukan oleh orang-orang ya. Kalau saya orangnya rapi teman-teman ya. Jadi kita mulai dari ujung sini, pas ada di garis ini. Jangan terlalu dekat. Ya teman-teman ya, langkah yang pertama adalah kita lapisi kayunya dengan isolasi ini ya. Saya biasanya mulai dari sini ya. Nah, di sini ada garisannya, kita isolasi yang rapi teman-teman ya. Karena ini kan untuk kita seterusnya main. Nah, ini langsung kita bawa turun ya teman-teman ya. Kita dobelin teman-teman ya. Biar tidak ada celah air bisa masuk ke kayu teman-teman ya. Ini teman-teman nanti misalnya kalau saya biasanya ganti grip itu kalau sudah senarnya putus. Jadi misalnya senarnya putus 3 bulan, sekalian saya ganti grip. Dan ini dilepas juga teman-temannya. Kenapa gitu? Agar kayunya itu bisa bernafas. Istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi dia nggak terlalu lembab. Jadi kadang-kadang kita perlu kasih dia lepas. Kita kasih udara juga. Biar kayunya awet teman-temannya. Jadi kalau tertutup terus, ya bisa juga sih. Cuman mumpung kita punya raket yang kita sayang, jadinya kita harus rawat benar-benar. Nah ini kan enak teman-teman ya, rapi ya. Dari sini juga nanti teman-teman bisa belajar cara nge-grip yang enak. Oke, ini teman-teman kita sampai ujung ya. Biasanya kalau di ujung sini saya pepetin, saya dobelin teman-teman. Nah, antisipasi biar raketnya aman. Sebentar teman-teman. Ya, habis itu kita gunting teman-teman. Guntingnya pun yang rapi ya. Ya, sudah jadi teman-teman. Enak kan? Rapi dia. Oke, habis kita lapisi dengan isolasi listrik, saatnya kita memakai cushion wrap. Next video. Ya teman-teman, tadi setelah masang ini ada 2 pilihan teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung pasang grip. Ya, teman-teman bisa langsung pasang grip. Mau dipakein cushion wrap juga bisa. Enaknya cushion wrap-nya apa teman-teman? Teman-teman bisa mengatur sendiri tingkat ketebalan sekaligus kenyamanan genggaman. Karena ini bisa membuat tangan empuk teman-teman ya. Kalau grip ini terserah teman-teman. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang motif bintik-bintik, ada yang polos dan sebagainya. Itu terserah teman-teman aja. Kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman dengan ini, teman-teman bisa ganti. Kalau saya lebih senang pakai ini, cushion wrap, dan langsung di grip kan lebih nyaman. Oke teman-teman ya,
Dan di sini pun isi kasen ruapnya itu tergantung teman-teman sendiri, senyamannya teman-teman. Kalau saya sih biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali lapisan baru saya pasangin ini. Standar biasanya raket 4U, setelah saya pasangin senar dan saya pasangin grip, kasen ruap dan semuanya itu rata-rata beratnya 92 sampai 95 gram. Rata-rata sih 94 gram teman-teman ya, dan itu udah paling enak lah teman-teman. Oke. Sekarang kita pasang kasen wrapnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita langsung pasang kasen wrapnya. Pasangnya hati-hati, yang rapi teman-teman ya. Biar hasilnya juga teman-teman, ini kan raket teman-teman sendiri, biar teman-teman juga suka. Oke, masangnya sih nggak ada aturannya teman-teman ya. Yang penting teman-teman masangnya rapi, sudah itu aja. Seperti yang saya bilang tadi, saya masangnya 8 putaran ya teman-teman ya. 8 kali. Ini kita turun lagi ke bawah. Ada yang suka 3 kali saja, ada yang suka 2 kali, ada yang cuma sekali. Kalau saya bisa sampai 8 kali ya teman-teman ya. Karena kebetulan saya juga tangannya panjang dan agak lebar. Jadi kalau gripnya terlalu kecil, nggak suka ngontrol. Ada teman saya yang tangannya kecil, dia suka yang kecil aja. Ini teman-teman atur sendiri. Ini anaknya kasan wrap ya. Ini sudah 2 kali. Putar lagi ke sini teman-teman. Ini yang ketiga. Yang keempat. Saya bisa 8 kali, bisa 7 kali, tergantung tingkat. Karena kan tiap grip itu beda-beda teman-teman. Gripnya Li-Ning sama Yonex sama merek lain tuh bisa beda-beda. Kadang-kadang Yonex sesama Yonex pun bisa beda teman-teman. Ini sudah yang keempat teman-teman ya.
masangnya sama kayak seperti masang grip ya teman-teman ya. Jadi dia harus diputar ke bawah. Oke. Belum teman-teman. Oke, kita naik lagi ke atas. Sudah yang ke apa nih? Susah-susah gampang ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa teman-teman bisa kok. Ya teman-teman ya, nanti kita lihatin hasilnya ya. Oke teman-teman ya, ini setelah kita pasang cushion wrap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk saya ya, jadi pegangannya dia empuk banget. Ya, tangan saya juga lebar ya soalnya ya. Jadi butuh yang seperti ini. Oke teman-teman ya, ini cushion wrapnya banyak warna ya. Ada biasanya paling umum sih warna merah, kuning, sama putih. Oke, sekarang ini grip dari liningnya teman-teman ya, kita buka. Oke, ini untuk pengikatnya, tapi saya biasanya saya penggantinya pakai ini ya teman-teman ya. Oke, ini seperti penampakannya, kita buka. Ya, nah ini kita lepas teman-teman ya. Ada plastiknya, pelindung perekat. Nah, di sini agak lengket dia. Teman-teman ya. Nah, ini ada ini juga. Oke. Nah, biasanya nih teman-teman. Biasanya di bagian sini saya gunting dia biar lebih rapi. Oke teman-teman ya. Oke, kita akan pasang sekarang kita akan coba pasang teman-teman ya di video berikutnya. Oke teman-teman ya, sekarang kita pasang gripnya ya. Saya biasanya masangnya dari sini teman-teman, dari atas. Dan itu agak ditinggiin sedikit teman-teman ya. Oke, agak kita tinggiin dikit, agak ditekan sedikit, tapi jangan terlalu ditekan teman-teman ya. Oke, ya. Di part keduanya biasanya saya agak tinggiin. Ya. Nah, ini teman-teman lihat, ini kan tadi yang pertama nih. Sekarang kita bawa turun pas di tengah-tengahnya teman-teman ya. Turun. Kita ikut lingkungan ini. Turun. Turun lagi. Nah, ikutin ini teman-teman ya. Ini biar rapi, ini teman-teman ikutin lebarnya. Nah, teman-teman ikutin lebarnya. Nah, ini kan ada coraknya teman-teman. Nah, ikutin aja ini teman-teman. Nah, ini jadi kayak dia ada bagiannya tuh, ada kayak ketumpuk gitu teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman atur dia kerapiannya. Jadi biar dipandang juga enak. Jadi teman-teman, dia seperti ada tekukannya ya, karena ini kan, nah ini kita kan ada tahu kita mana jadinya yang harus diputer.
Enak ya teman-teman yang ngeliat ya, raketnya warna merah, cushion wrapnya warna merah, gripnya juga warna merah ya teman-teman ya. Ya, rapi teman-teman ya, pas banget kita dapat di ujungnya teman-teman ya. Nah, ini dibuka teman-teman, ini bantu juga nih untuk ngerekat di gripnya. Teman-teman ya, harus hati-hati sekali ya, pas ya teman-teman ya. Meskipun ada sisa segini nggak apa-apa ya, teman-teman bisa masang grip sampai sini bisa, sampai sini bisa. Kalau saya sukanya memang sampai sini ya teman-teman ya, nah memang saya suka. Oke teman-teman, sudah habis ini kita akan isolasi teman-teman. Oke teman-teman ya, part selanjutnya adalah kita isolasi. Nah ini yang kecil tadi, ini fungsinya. Lihat teman-teman isolasinya. Jadi di ujung sini saya potong sedikit, biar apa? Karena rata-rata kalau kita dari ujung sini kita nggak potong, nanti begitu kita puter, dia akan, di ujung ini pasti akan lebar sedikit. Makanya kita potong. Ini contohnya teman-teman ya. Sekarang kita tarik ke sini. Ini masih pelan-pelan ya teman-teman ya, biar busanya tidak menumpuk. Nah ini ya teman-teman. Nah hasilnya jadinya rapi ya teman-teman ya. Nah ini kita pasangin terus. Biasanya kalau saya sih 3-4 kali ya teman-teman ya. Nah kalau sudah mau mendekat akhir, teman-teman bisa tarik agak kencang, tapi jangan terlalu kencang teman-temannya, biar dia tidak melebar. Sudah teman-teman ya. Sini kita potong, set. Nah ini teman-teman, ini biasanya kalau seperti ini saya juga potong ya teman-teman ya. Ya, biar fungsinya dia tidak melebar. Ya. Nah teman-teman, dari gripnya rapi ya teman-teman ya. Oke, tuh rapi teman-teman ya, sampai sini juga rapi. Oke, saya teman-teman lihat sendiri hasilnya seperti apa. Ya, rapi ya teman-teman ya. Nah, habis ini kita akan hitung balance pointnya teman-teman ya. Setelah dipasang ini berapa sih jadinya balance pointnya. Oke teman-teman, see you next. Oke teman-teman ya, sekarang kita timbang, hasilnya adalah beratnya 95 gram teman-teman ya. Ini sama seperti raket-raket yang lain. Yang Yonex ini juga 94-95 beratnya. Untuk thruster ini Victor juga 95 beratnya. Hampir sama bedanya teman-teman ya. Selisih 1-2 gram tuh nggak terlalu terasa teman-teman ya. Nah, sekarang kita hitung balance pointnya teman-teman ya.
cara mengukur balance point paling gampang seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman taruh di tengah-tengah begini, titik seimbangnya di mana. Oke, sabar. Di sini teman-teman ya. Kita tandai sekarang. Nah, biar ada kelihatan tulisannya, biar kita tahu ya teman-teman ya. Nah, ini tulisannya ada di huruf Z teman-teman ya. Ini dia. Oke. Sekarang kita ambil meteran teman-teman ya, biar paling gampang. Kita ukur dari Z ini sampai ke sini. Nah, ini teman-teman, kita dapat di angka Z ya. Kita dapat persis di angka 30 teman-teman. Ini artinya adalah kalau sudah di atas 295, 29,5 itu dia sudah head heavy. Sekarang kita dapat 300. Ini berarti raket power teman-teman ya. Tapi masih bisa defend, enak. Kalau teman-teman mau power lebih itu begitu ukur dari tengah sini sampai ke sini itu jatuhnya 300 ke atas. Karena ini 30, ini udah pas banget teman-teman ya. Beratnya sudah pas, balance point-nya juga pas. Jadi raket ini teman-teman, ini cocok banget untuk pemain belakang, untuk smash, nyerang, lob, tapi untuk defense juga mantul banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngatur sendiri raketnya mau dibuat untuk smash, pemain depan, pemain belakang, itu serah teman-teman ya. Biar balance point-nya teman-teman yang teman-teman atur sendiri. Oke teman-teman ya, lihat warnanya teman-teman, asik banget, saya suka. Warna raketnya merah, logonya merah, gripnya merah, cushion rodnya merah, dan logo liningnya memang dia aslinya lining itu kan merah ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan saya tentang memasang grip, cushion rod, dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih sendiri cara teman-teman yang paling suka. Grip handuk juga teman-teman boleh lakukan, silahkan. Sampai ketemu di channel saya yang selanjutnya teman-temannya. Salam sehat, salam olahraga, dan sampai jumpa.